Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Tri Rahmasari dengan NIM 1010524000107. Dan saya Diandra Siva Nabila dengan kode NIM 1010524000083. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai AI in Medical Healthcare atau AI dalam bidang kesehatan. Baik, yang pertama, ada definisi AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar layaknya manusia. AI merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dan telah mulai merevolusi berbagai sektor, termasuk dunia medis. AI dalam kesehatan adalah penggunaan algoritma dan perangkat lunak yang dirancang untuk meniru pemikiran manusia dalam menganalisis, menafsirkan, dan memahami data medis yang kompleks. Dalam bidang kesehatan, AI membantu meningkatkan kualitas pasien, membantu mempercepat diagnosis, meningkatkan akurasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh tenaga medis. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan AI dalam bidang kesehatan. Perkembangan AI dalam dunia kesehatan telah melalui perjalanan panjang sejak pertengahan abad ke-20. Yang pertama tuh ada era awal dari tahun 1950 sampai 1960-an. Eh, Pada tahun 1950, konsep awal AI mulai diperkenalkan oleh Alan Turing melalui Turing Test yang membuka pemikiran tentang memungkinkan mesin bisa berpikir layaknya manusia. Istilah artificial intelligence sendiri baru resmi digunakan pada konferensi Dartmouth tahun 1956. Meskipun saat itu belum ada penerapan langsung dalam dunia medis, ide untuk menggunakan komputer dalam memproses informasi medis mulai berkembang. Selanjutnya, yang kedua ada sistem pakar medis atau expert system. Itu mulai dari 1970 sampai 1980-an. Jadi memasuki era 1970 hingga 1980, AI mulai diterapkan secara nyata di dunia kesehatan dalam bentuk sistem pakar atau expert system. Salah satu sistem paling terkenal dari masa ini adalah micin, yang dikembang di Stanford University pada tahun 1972. Micin dirancang untuk membantu mendiagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik yang sesuai. Meskipun micin menunjukkan hasil yang akurat, ia tidak digunakan secara luas karena keterbatasan infrastruktur serta kekhawatiran etis dan hukum. Selain micin, ada pula sistem seperti internis dan Kadukes dan yang berupaya membantu diagnosis penyakit kompleks dengan basis duta pengetahuan medis. Selanjutnya pada era 1990-an sampai 2000-an, yaitu kemajuan komputasi dan data elektronik. Perkembangan teknologi komputer dan sistem rekam medis elektronik atau MRI memudahkan integrasi data pasien. Walaupun AI masih terbatas pada analisis data sederhana dan citra medis, kemajuan ini menjadi fondasi penting. IBM mulai mengembangkan Watson sebagai sistem komputasi kognitif yang mampu menganalisis data medis dalam jumlah besar, menandai transisi dari sistem berbasis aturan ke sistem pembelajaran mesin atau machine learning. Selanjutnya, yang keempat, pada era 2010 sampai era sekarang, yaitu era big data dan machine learning. Yang pertama ada kebangkitan machine learning dan deep learning, yaitu munculnya teknik deep learning seperti convolu- convolutional neural networks atau CNN digunakan untuk menganalisis gambar medis. Yang kedua, AI mulai digunakan dalam deteksi kanker dari mamogram, identifikasi retinopati diabetik dari gambar retina, dan prediksi kondisi jantung dari EKG atau elektrokardiogram. Yang kedua dari IBM Watson Health atau itu pada tahun 2011. IBM Watson Health menjadi salah satu pionir besar dalam implementasi AI di klinik dan rumah sakit. Menggunakan NLP dan machine learning untuk membantu diagnosis kanker dan rekomendasi pengobatan. Contoh besar dari implementasi AI klinis berbasis big data. Yang ketiga ada aplikasi mobile dan chatbot kesehatan. Jadi munculnya aplikasi AI seperti Ada Health, Babylon Health, dan Boy Health itu tuh memberikan akses cepat terhadap masyarakat untuk melakukan pengecekan gejala secara mandiri menggunakan chatbot cerdas. Eh,
Dan yang terakhir dari 2020 sampai era sekarang yaitu AI dalam pandemi dan perawatan presisi. Peran AI semakin penting saat dunia menghadapi pandemi COVID-19. Teknologi AI dimanfaatkan untuk deteksi cepat COVID dari CT scan paru, pemodelan penyebaran virus, serta pengelolaan data vaksinasi. Dalam fase ini, AI menunjukkan potensinya dalam mendukung respons krisis kesehatan global secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada masa depan AI dalam kesehatan. AI itu diperkirakan akan menjadi mitra utama bagi tenaga medis dalam diagnosis, perawatan, hingga pengembangan obat berbasis data genomik. AI mulai diterapkan untuk precision medicine, pengobatan dapat disesuaikan secara spesifik dengan karakteristik genetik dan gaya hidup pasien. Yang kedua ada pemantauan pasien secara real time menggunakan wearable dan IoT medis. Dan yang ketiga, kolaborasi antara AI dan manusia atau dokter AI partnership. Dan yang terakhir ada AI akan makin terintegrasi dalam penelitian medis, diagnosis berbasis genomik, dan layanan telemedicine. Selanjutnya ada aplikasi AI pada bidang kesehatan. Aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang kesehatan berkembang pesat dan menawarkan berbagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh utama aplikasi AI dalam bidang kesehatan. Yang pertama ada diagnosis dan deteksi penyakit. Contoh-contohnya itu seperti analisis citra medis, analisis data genomik, deteksi dini penyakit menular, dan diagnosis berdasarkan gejala. Yang kedua ada pengembangan obat dan terapi, seperti penemuan obat baru, uji klinis yang lebih efisien, dan pengembangan terapi yang dipersonalisasi. Yang ketiga ada manajemen pasien dan operasional rumah sakit, seperti penjadwalan dan alokasi sumber daya, asisten virtual pasien atau chatbot, pemantauan jarak jauh, dan yang keempat prediksi risiko pasien. Yang terakhir ada bantuan untuk profesional kesehatan, seperti sistem pendukung keputusan klinis, pengurangan beban administratif, dan bantuan dalam prosedur bedah. Selanjutnya ada manfaat dalam bidang kesehatan. Kecerdasan buatan membawa segudang manfaat yang signifikan dalam bidang kesehatan, merevolusi cara diagnosis, pengobatan, manajemen pasien, dan pengembangan obat dilakukan. Berikut adalah beberapa manfaat untuk AI dalam bidang kesehatan. Yang pertama, diagnosis penyakit yang lebih akurat dan cepat. Itu maksudnya AI mampu menganalisis gambar medis seperti X-ray, CT scan, MRI, dan lain-lain dengan detail yang mungkin terlewatkan oleh manusia, membantu dalam deteksi dini penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan kelainan eh, lainnya dengan akurasi yang lebih tinggi dalam dan tingkat cepat. Yang kedua, pengembangan obat dan terapi yang lebih efisien dan personal. eh Maksudnya itu, AI dapat menganalisis data biologis dan kimia dalam skala besar untuk mengidentifikasi kandidat obat baru dengan potensi keberhasilan yang lebih tinggi, mempercepat proses penemuan obat, dan mengurangi biaya penelitian. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional rumah sakit dan manajemen pasien. Maksudnya, AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti penjadwalan janji janji temu, pengajuan klaim asuransi, transkripsi catatan medis, dan manajemen inventaris, mengurangi beban kerja staf medis dan memungkinkan mereka fokus pada perawatan pasien. Yang keempat, peningkatan kualitas perawatan dan pengalaman pasien. Maksudnya itu, AI menyediakan informasi dan rekomendasi berbasis bukti kepada dokter dan profesional kesehatan lain untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Yang kelima, peningkatan kualitas perawatan dan pengalaman pasien. Yang keenam, pengurangan biaya perawatan kesehatan jangka panjang. Selanjutnya ada kelebihan dan kelebihan AI dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu peningkatan akurasi dan kecepatan diagnosis. Itu tuh AI mampu menganalisis data medis
seperti gambar, teks, dan genetik dengan kecepatan dan ketelitian yang sering kali melebihi kemampuan manusia, membantu dalam diagnosis penyakit yang lebih akurat dan lebih cepat seperti deteksi dini kanker atau penyakit mata. Yang kedua itu pengembangan obat dan terapi yang lebih efisien. AI dapat mempercepat proses penemuan obat dengan menganalisis sejumlah besar data biologis dan kimia, memprediksi interaksi obat dan mengidentifikasi target terapi potensial. Ini juga memfasilitasi pengembangan terapi yang dipersonalisasi berdasarkan karakteristik genetik dan data pasien individual. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti penjadwalan janji temu, manajemen rekam medis, dan pengajuan klaim asuransi. Yang keempat, pemantauan jarak jauh dan perawatan preventif. Eh, Maksudnya, AI memungkinkan untuk memantauan kondisi pasien dari jarak jauh melalui perangkat wearable dan sensor, mendeteksi perubahan dini yang mungkin memerlukan intervensi. AI juga dapat menganalisis data pasien untuk memprediksi resiko penyakit dan merekomendasikan langkah-langkah pencegahan. Yang kelima, peningkatan aksesibilitasi layanan kesehatan. Itu AI dapat membantu menyediakan layanan kesehatan di daerah terpencil atau dengan keterbatasan tenaga medis melalui telemedicine dan sistem diagnosis jarak jauh. Yang keenam, pengurangan biaya perawatan kesehatan. Dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan diagnosis, dan mencegah komplikasi. AI berpotensi menurunkan biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama itu kurangnya sentuhan manusia dan empati. AI tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan emosional dan empati yang penting dalam interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan. Kehilangan sentuhan manusia dapat berdampak negatif pada pengalaman pasien. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan AI dalam kesehatan memerlukan akses ke sejumlah besar data pasien yang sensitif. Pelanggaran data atau penyalahgunaan informasi dapat memiliki konsekuensi serius bagi privasi dan keamanan pasien. Yang ketiga, ketergantungan dan kehilangan keterampilan manusia. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan dan keterampilan diagnosis dan pengambilan keputusan klinis oleh tenaga kesehatan manusia. Yang keempat, kurangnya validasi klinis yang komprehensif. Eh, Banyak aplikasi AI dalam kesehatan masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan validasi klinis yang ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebelum dapat diterapkan secara luas. Dan yang terakhir, potensi pengangguran tenaga kesehatan. Meskipun AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas tertentu, ada kekhawatiran tentang potensi penggantian pekerjaan manusia di beberapa area bidang kesehatan. Nah, berikut contoh AI dalam bidang kesehatan. Baik untuk kesimpulannya, jadi penerapan AI dalam bidang kesehatan. Penerapan AI dalam bidang Baik, kesimpulannya, penerapan AI dalam bidang kesehatan memberikan dampak besar dalam meningkatkan akurasi diagnosis, efisiensi layanan, dan personalisasi pengobatan. AI mampu menganalisis data medis secara cepat dan tepat, membantu dokter dalam pengambilan keputusan, serta mendukung deteksi dini berbagai penyakit. Selain itu, AI juga digunakan untuk memantau kondisi pasien secara real-time dan mengoptimalkan manajemen rumah sakit. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan AI tetap menghadapi tantangan seperti privasi data, bias algoritma, dan kesenjangan akses teknologi. Oleh karena itu, pemanfaatan AI perlu diimbangi dengan regulasi dan etika yang ketat
agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam pelayanan kesehatan. Dalam kurun waktu yang dekat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) akan semakin berperan vital dalam praktik kedokteran kardiovaskular presisi dalam berbagai macam seperti identifikasi faktor-faktor risiko yang sebelumnya tidak diketahui, analisis gambar, hasil pemeriksaan penunjang, baik yang sederhana dan sudah digunakan saat ini seperti EKG, hingga analisa pemeriksaan yang lebih kompleks seperti hasil ekokardiografi, CT scan, atau MRI mengubah kriteria diagnosis, menentukan pilihan keputusan terapi yang disesuaikan, tailored untuk pasien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tengah melaju dengan pesat. Hal ini pun menimbulkan berbagai peluang maupun tantangan dengan keuntungan dan kerugian yang menyertai. Teknologi informasi sendiri menjadi pendukung globalisasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan tanpa terbatas pada jarak. Hal ini pun memberikan pengaruh yang besar pada berbagai sektor industri dan layanan, terutama yang paling penting di masa pandemi COVID-19 adalah sektor pelayanan kesehatan. Adopsi pun dilakukan untuk layanan kesehatan, seperti manajemen informasi kesehatan, rekam medis digital, hingga pemantauan kesehatan dan telemedicine. Beberapa aspek kecerdasan buatan yang sudah dikembangkan dalam bidang kesehatan adalah machine learning, deep learning, dan cognitive computing. Bayangkan masa depan di mana diagnosis medis dibuat secara akurat dan secepat kilat, dan rencana perawatan disesuaikan dengan masing-masing pasien. Kecerdasan buatan memungkinkan masa depan seperti itu. Mulai dari menganalisis sejumlah besar data medis hingga mendeteksi tanda-tanda peringatan dini penyakit, kecerdasan buatan merevolusi industri perawatan kesehatan dan meningkatkan hasil perawatan pasien. Dengan AI, dokter dan peneliti dapat memperoleh wawasan dari data medis yang kompleks, yang dapat mengarah pada pengobatan baru dan bahkan penyembuhan penyakit yang sebelumnya tidak dapat diobati. Dengan AI, dokter dapat dengan cepat mengidentifikasi pola dan tren dalam data pasien, memungkinkan diagnosis lebih awal dan rencana perawatan yang lebih personal. Mari kita lihat bagaimana AI memainkan peran besar dalam berbagai bidang perawatan kesehatan. AI digunakan untuk menganalisis gambar medis dan mengidentifikasi penyakit atau kelainan. Sistem AI dapat mendeteksi kanker, patah tulang, dan kondisi lainnya dengan lebih akurat dan lebih cepat daripada ahli radiologi manusia. AI digunakan untuk mengintegrasikan beberapa gambar medis untuk membuat tampilan anatomi pasien yang komprehensif. Ini penting dalam terapi radiasi, pembedahan yang dipandu gambar, dan prosedur medis lainnya. AI dapat digunakan untuk secara otomatis mengidentifikasi dan mengklasifikasikan lesi, tumor, dan anomali lainnya berdasarkan ukuran dan tekstur. AI dapat dilatih untuk mengenali pola dalam citra medis dan memprediksi perkembangan penyakit atau kemungkinan kekambuhan. AI dapat membantu ahli radiologi dalam menganalisis citra medis seperti sinar X, CT scan, dan MRI untuk mendeteksi anomali dan membantu diagnosis. AI dapat digunakan untuk menganalisis gambar kondisi kulit seperti dermatitis, kanker kulit, atau lesi kulit lainnya. AI dapat dilatih untuk mengklasifikasikan berbagai jenis lesi kulit, seperti kanker kulit melanoma atau non-melanoma. Ini dapat membantu meningkatkan akurasi diagnostik. AI dapat digunakan untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi untuk kondisi kulit seperti melanoma, menggunakan informasi khusus pasien dan rekomendasi berbasis data. AI dapat digunakan untuk menganalisis citra medis seperti CT scan, MRI, dan PET scan untuk mendeteksi dan mendiagnosis kanker. AI dapat mengekstraksi informasi kuantitatif yang kompleks dari citra medis untuk membuat tanda radiomik untuk berbagai jenis kanker.
AI dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi potensi obat dan pengobatan baru untuk kanker. AI dapat digunakan untuk mengembangkan rencana perawatan yang dipersonalisasi untuk pasien kanker. Rencana perawatan yang dipersonalisasi ini dapat didasarkan pada faktor individu pasien, seperti informasi genetik dan biologi tumor. AI dapat membantu diagnosis penyakit jantung. Itu dapat menganalisis data EKG untuk mendeteksi aritmia seperti fibrilasi atrium. AI dapat digunakan untuk menganalisis ronsen dada untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit jantung, seperti pembesaran jantung atau cairan di paru-paru. AI dapat digunakan untuk memperkirakan risiko penyakit jantung pasien berdasarkan faktor-faktor seperti data demografis, riwayat medis, dan gaya hidup. Berdasarkan hal itu dapat mengidentifikasi pasien yang membutuhkan intervensi dini. AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit jantung, seperti penyakit arteri koroner atau gangguan katup jantung, dengan menganalisis gambar dari ekokardiogram atau CT scan. Deteksi dini penting untuk pengelolaan dan pengobatan penyakit jantung dan prediksi berbasis AI dapat menyelamatkan nyawa. AI dapat membantu diagnosis penyakit menular dengan mengidentifikasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur berdasarkan data pengurutan DNA. AI dapat digunakan untuk memprediksi resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik yang berbeda. Dengan demikian AI dapat membantu mengoptimalkan pengobatan dan mengurangi penyebaran resistensi antimikroba. AI dapat digunakan untuk memantau penyebaran penyakit menular dengan melacak jumlah kasus dan kematian. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan potensi wabah penyakit menular dengan menganalisis sejumlah besar data catatan kesehatan elektronik. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti database molekuler, literatur ilmiah, dan uji klinis, untuk mengidentifikasi target obat baru dan terapi potensial. AI dapat digunakan untuk merancang obat baru. Dengan memprediksi senyawa kimia mana yang paling efektif dan paling tidak beracun, AI dapat meningkatkan desain obat. Dengan memprediksi pasien mana yang paling mungkin merespons obat tertentu, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan rancangan uji klinis. Dengan cara ini dapat membantu mengurangi waktu dan biaya pengujian serta meningkatkan akurasi dan keandalannya. Dengan memprediksi potensi efek samping yang terkait dengan obat baru, AI dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko keamanan di awal proses pengembangan. AI dapat menganalisis data pasien dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola, korelasi, dan hubungan di antara berbagai variabel seperti informasi demografis, riwayat medis, dan riwayat pengobatan. Informasi ini dapat membantu dalam pengembangan rencana perawatan yang dipersonalisasi. AI dapat digunakan untuk menentukan dosis obat yang optimal untuk pasien dengan menganalisis data khusus pasien. Ini dapat meningkatkan hasil pengobatan dengan mengurangi risiko efek samping. AI dapat digunakan untuk mengembangkan perawatan kanker yang presisi dengan menganalisis informasi genetik pasien. Perawatan ini dapat disesuaikan dengan mutasi genetik spesifik yang bertanggung jawab atas kanker tertentu. AI dapat digunakan untuk terus memantau pasien, melacak status kesehatan mereka, dan mengubah rencana perawatan sesuai kebutuhan. Dengan mengumpulkan dan melacak data kesehatan pasien menggunakan perangkat yang dapat dikenakan dan sensor lainnya, AI dapat digunakan untuk memantau pasien dari jarak jauh. Hal ini dapat membantu dalam deteksi dini potensi masalah kesehatan. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan, AI dapat digunakan untuk diagnosis jarak jauh. Ini dapat meningkatkan akses ke layanan diagnostik, terutama di daerah pedesaan atau daerah yang kurang terlayani.
AI akan mengubah perawatan kesehatan di tahun-tahun mendatang. Apa yang membedakan AI dari teknologi tradisional dalam perawatan kesehatan adalah kemampuan untuk mengumpulkan data, memprosesnya, dan memberikan keluaran yang terdefinisi dengan baik kepada pengguna akhir. Tujuan utama penerapan AI layanan kesehatan adalah untuk menganalisis hubungan antara teknik klinis dan hasil kesehatan pasien. Teknik AI akan semakin banyak digunakan di berbagai bidang seperti diagnostik, pengembangan protokol pengobatan, pengembangan obat, pengobatan yang dipersonalisasi, serta pemantauan dan perawatan pasien. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.